Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, baik jamaah Masjid Agung Trans Studio yang Allah muliakan di Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, pemirsa Persada TV, Rabbani TV, Insan TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen. Alhamdulillah, sore ini kita berkumpul untuk membahas sebuah upaya penting menyambut Ramadan. Umumnya orang mempersiapkan aspek fisik. Kadang-kadang agenda ngabuburit. Ngabuburit isinya buang-buang waktu, tanpa diisi dengan sesuatu yang bisa menunjang kualitas dari saumnya. Ini yang umumnya banyak dilakukan. Orang-orang awam sebelum masuk Ramadan siapkan papan catur, kartu remi, monopoli, macam-macam itu. Seharian main itu. Untuk menghilangkan, melupakan rasa lapar, haus, dan lemas. Ini sebuah kekeliruan. Yang harus lebih dipersiapkan adalah bukan fisik, bukan agenda untuk membunuh rasa lapar, haus, ataupun lemas. Tapi yang harus dipersiapkan itu justru jiwa dan hati kita. Karena jiwa dan hati kita merupakan raja atau komando atau panglima yang menyuruh seluruh anggota badan untuk beramal. Kalau kondisi hatinya lemah iman, kondisi hatinya kotor dengan dosa dan noda, kondisi hatinya tidak diisi oleh ilmu, itu yang memperlemah. Otomatis lemah pula dorongan perintah kepada anggota badan untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Akhirnya lebih fokus kepada aktivitas duniawi, sekedar untuk menahan diri tidak batal, tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat sampai maghrib. Pas buka sudah merasa sudah beres saumnya. Tapi bagaimana kualitas dari saumnya, ini yang dipertanyakan. Kita khawatir sampai kepada sebuah hadis yang menyatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang yang saum, tapi tidak ada yang dia dapat dari saumnya kecuali lapar dan haus. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, hanya sekedar menahan diri dari lapar, dari haus, dari syahwat, Allah enggak butuh kepada saumnya. Allah enggak terima saum seperti itu. Kalau saumnya tidak diterima oleh Allah, seluruh yang Allah janjikan untuk orang saum, Allah tidak berikan. Tidak diberikan pahala,
tidak diberikan ampunan, tidak diberikan rahmat, tidak diberikan janji surga, tidak diberikan janji diselamatkan dari neraka, karena ditolak, karena saumnya asal-asalan. Ini yang berbahaya. Apa yang harus kita persiapkan? Persiapkan hati kita. Kenapa hati harus dipersiapkan? Pertama, yang dinilai, dilihat oleh Allah dari diri manusia adalah hatinya. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW menyatakan, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian ataupun harta kalian. Orang tidak akan diberi pahala hanya karena dia kasep, gelis, sterak, six pack, badannya bagus. Enggak, tidak akan dilihat aspek itunya. Atau karena ini mah goreng patut, bucitrek, dosa, enggak. Atau hartanya karena kaya dia dapat pahala, karena miskin dia dosa, tidak. Tidak itu yang Allah lihat. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal. Hatinya bersih melahirkan amalan yang baik. Hatinya baik melahirkan amalan yang baik pula. Hati buruk melahirkan amalan yang buruk. Karena hati yang memerintah seluruh anggota badan. Tangan diperintah oleh hati, mata diperintah oleh hati, mulut, kaki, semua. Nabi SAW bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah, فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ingat, dalam diri manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badannya. Bila buruk, buruk pula. Maksudnya amalan yang dilakukan oleh seluruh anggota badan, baik atau buruk, sangat tergantung dari kondisi hati. Dari sinilah maka kita harus lebih fokus untuk memperbaiki hati, lebih hebat daripada memperbaiki keadaan fisik kita. Rata-rata kan selama ini kita lebih fokus kepada penampilan fisik. Kalau akhwat, mak-mak, apalagi ABG pas ngaca, dina pipi nanti aya jarawat, dah panik atuh. Kalau emak-emak sudah agak sepuh, aya kokoloten, gempur. Apa yang terjadi? Cepat mencari upaya untuk menghilangkan. Malu ini, kelihatan sama orang, aib. Berapapun obatnya asal ada uang dibeli, berapapun biaya asal ada dokter yang bisa menghilangkan ini dibayar gitu. Takut menjadi bahan celaan. Itu enggak masalah, enggak terlarang, mangga wae. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan ketika hatinya, jiwanya ada aib, ada penyakit, ada hal yang memalukan, seperti umpamanya karakter benci, iri, dengki, ya, ada hasad ke sesama, ada suudzon, dan penyakit-penyakit hati lainnya yang justru itu yang membuat dia terjerumus ke dalam kebinasaan. Ketika hatinya ada penyakit yang menyebabkan malas ibadah, semangat dalam bermaksiat, dia cuek. Padahal itu lebih merusak daripada aib secara fisik. Aib secara fisik
nanti akan hilang. Kalau toh nggak hilang seumur hidup, nggak dosa, nggak terbawa sampai akhirat. Tapi kalau aib secara psikis, karakter buruk yang menjadi penyakit hati, itu yang membinasakan seseorang di akhirat. Berdasarkan hal itu, pertama, kenapa kita harus lebih mempersiapkan hati, psikis dalam melakukan ibadah apapun? Karena hati menjadi objek penilaian utama dari Allah kepada kita. Yang dinilai, yang dilihat hati. Coba perhatikan hadis qudsi berikut ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti berfirman di hadapan manusia. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini panjang hadis, tapi kita ambil bagian terakhir dari hadis ini yang berkaitan dengan materi kita. Kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk dari awal sampai akhir, makhluk awal kalau manusia Nabi Adam, makhluk akhir orang yang nanti hidup sampai kiamat, baik manusia ataupun jin, seandainya seluruhnya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, manusia dengan hati terbaik Nabi SAW, seandainya hati jin dan manusia seperti hati Nabi, dari hati ini lahir ibadah, akidah, akhlak yang mulia hebat. Seandainya semua makhluk jin manusia seperti Nabi kita Muhammad SAW, lalu ibadah hebat, akhlaknya semuanya mulia, maka semua itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Tidak ngaruh. Apakah kalau disembah Allah tambah berkuasa? Tidak. Apakah kalau disembah oleh seluruh manusia Allah itu tambah mulia, tambah menjadi agung, lebih agung dari sebelumnya? Tidak, nggak ngaruh. Lalu untuk apa tuh manusia beribadah? Kenapa Allah memerintahkan manusia untuk ibadah? Untuk kepentingan manusia itu, karena sayangnya Allah kepada mereka. Jangankan Allah kepada hambanya, guru ke murid, guru memerintahkan ini, itu, bukan untuk kepentingan guru, untuk kepentingan si murid. Murid mau nilainya 10, mau 0, mau naik kelas, mau tidak, mau lulus, tidak, nggak ada urusan. Tapi kenapa guru begitu ketat? Demi kepentingan murid-murid. Guru ke murid aja begitu, karena sayang. Apalagi Allah kepada hamba-hambanya, lebih sayang dibanding makhluk menyayangi makhluk. Tahu nggak makhluk mana yang kadar kasih sayangnya paling besar kepada makhluk lain? Seorang ibu yang menyusui anaknya. Itu kadar puncak kasih sayang seorang kepada orang lain. Seorang ibu sedang menyusui anaknya lebih besar dibanding kecintaan seorang ibu kepada anaknya yang sudah gede, atau lagi bayinya sambil menyusutnya ditatap, diusap gitu ya, diciumin, dilihat ramo-ramo jari bisi ayah genep gitu. Seperti itulah kata Nabi SAW ketika melihat ada seorang ibu begitu,
bertanya kepada para sahabat, menurut kalian mungkinkah ibu itu berani melemparkan bayi yang disusunya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak, wallahi tidak mungkin, karena sayang. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibanding kasih sayang ibu itu kepada bayinya. Semua yang Allah turunkan untuk manusia karena kasih sayang Allah, termasuk aturannya nih. Allah perintahkan ini, perintahkan itu demi kemaslahatan mereka. Allah larang manusia dari ini demi terhindar dari bahaya dan madarat. Sayang. Kalau toh seluruh manusia ibadah dengan kadar ibadah terhebat seperti ibadah Nabi SAW, tidak ngaruh sedikit pun kepada Allah, tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Lalu kata Allah, hei hamba-hambaku, seandainya orang dari awal sampai akhir, baik bangsa manusia atau bangsa jin, kalau mereka memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian, siapa makhluk yang hatinya paling buruk? Iblis, katakanlah. Seburuk iblis, semua makhluk manusia dan jin seburuk iblis. Sehingga kalau hatinya seburuk itu, lahir perbuatan paling mungkar, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, semuanya dilakukan. Kalau semua makhluk begitu durhaka, kata Allah, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jangan ada anggapan biar Allah lemah kita durhaka aja yuk. Enggak, Allah nggak akan lemah dengan itu. Nggak ngaruh, mau taat mau maksiat nggak ngaruh kepada Allah. Tapi Allah perintahkan manusia ibadah, Allah larang dari maksiat demi kepentingan mereka sendiri. Ini hadis yang menjelaskan tentang sangat pentingnya hati bagi manusia ketika menjelaskan masalah ini. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis ini. Di dalam hadis ini Allah hanya menyebut hati. Tadi Allah menyatakan seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, jin atau manusia, hatinya sebaik-baik hati di antara hati, Allah hanya menyebut hati, tidak menyebut yang lain-lain. Ini menunjukkan baik buruknya orang sangat tergantung dari hati. Hebat atau melempemnya ibadah seseorang, mulia atau buruknya akhlak seseorang, baik atau jeleknya amalan seorang, sangat tergantung dari hati. Berkata Imam Ibn Rajab, wa fi hadza dalilun ala annal asla fit taqwa wal fujur hiyal qulub. Fa idza barral qalbu wattaqa barratil jawarih wa idza fajaral qalbu fajaratil jawarih. Di dalam hadis ini terkandung dalil penjelasan bahwa sumber ketakwaan atau kedurhakaan baik manusia atau jin adalah hati. Bila hatinya baik, dia akan bertakwa. Bila hatinya baik, anggota badannya akan diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Tapi bila hatinya buruk, maka hati yang buruk itu akan melahirkan amalan yang buruk yang dilakukan oleh anggota badannya. Oleh karena itu fokuslah untuk memperbaiki hati, maka dengan sendirinya amal pun terperbaiki. Ini alasan yang pertama kenapa hati harus lebih dipersiapkan untuk melakukan amalan agung, terutama Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani. Alasan kedua, al-a'mal tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Keutamaan amal sangat tergantung dari kondisi hati. Berkualitas atau tidaknya amalan sangat tergantung pada keadaan hati.
Kalau hatinya lagi dipenuhi oleh iman, maka amal yang dilakukan ketika itu pasti berkualitas dari segi niat, ikhlas, dari segi pelaksanaan, khusyuk. Kalau amalan itu membutuhkan kekhusyuan, dari segi pelaksanaan, mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun amalannya amalan yang ringan atau enteng, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang maksimal, amalan enteng itu jauh akan lebih besar pahalanya dibanding seseorang mengamalkan amalan yang berat dan agung tapi kondisi hatinya buruk. Kondisi hati yang buruk lalu beramal, bisa kebayang kualitas dari amalannya asal-asalan ala kadarnya. Coba lihat, perhatikan. Salah satu di antara amalan yang sangat agung adalah salat fardu yang 5 waktu. Agung, menjadi rukun Islam kedua setelah 2 kalimat syahadat. Tapi ketika orang melakukan salat fardu nih yang wajib yang 5 waktu, tapi kondisi hatinya buruk, imannya lemah, apa yang terjadi? Dari aspek niat mungkin tercampur riya atau tujuan-tujuan duniawi. Ada enggak orang yang ibadah melakukan amalan ukhrawi niatnya untuk dunia? Ada banyak. Kenapa kamu rajin tahajud? Supaya dagangannya laku. Kenapa kamu rajin saum? Supaya cepat-cepat dapat jodoh. Kenapa kamu rajin Kenapa kamu rajin berzikir sekian ribu kali? Supaya karirnya nanjak. Ada yang begitu? Niatnya dunia. Amalan sholatnya, saumnya, baca Qur'annya, zikirnya begitu agung. Diniatkan untuk sesuatu yang apa? Yang sangat rendah. Dunia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan perumpamaan yang menjijikkan. Dalam satu hadis diumpamakan seperti bangkai binatang. Di hadis lain lebih buruk lagi seperti kotoran manusia. Seorang sahabat namanya Hudair ditanya, "Ma akalta ya Hudair? Apa yang kamu makan pagi ini hai Hudair?" Dia bilang, "Akaltu al-laham wal halib." Saya makan daging dan susu. Itu berarti kaya. Lalu Nabi SAW bertanya, "Thumma yasiru ila madza?" Yang kamu makan tadi nanti akan berubah jadi apa? Untung orang ini cerdas ya, tidak vulgar. Dia hanya menjawab, "Thumma yasiru ila ma qad alimta." Dia akan berubah menjadi sesuatu yang kau sudah tahu lah ya, jadi kotoran. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu perumpamaan yang tepat bagi dunia menurut Allah Azza wa Jalla. Sejijik itu, sekotor itu tuh dunia, serendah itu tuh dunia. Makanya karena dunia nggak berarti, rendah, Allah bagikan ke orang durhaka sekalipun. Ada orang kafir musyrik menentang ajaran Allah dan Rasulnya tapi kaya raya, ada banyak. Orang terkaya dunia rata-rata kayak gitu tuh, dibagi oleh Allah, nggak ada nilai. Sampai Rasul SAW menyatakan seandainya dunia ini punya nilai dalam pandangan Allah walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi air walaupun seteguk. Seandainya dunia punya nilai, nilainya sehelai sayap. Karena tidak punya nilai dikasih ke orang kafir. Maka
kekayaan bukan simbol kemuliaan dalam pandangan Allah. Kemiskinan bukan simbol kehinaan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Enggak, sama sekali tidak. Nah, banyak orang yang meniatkan amalan ukhrawi yang agung dipakai, diniatkan, dimaksudkan meraih dunia. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan itu seperti orang yang punya sendok terbuat dari emas dan berlian dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok emas nih, berlian nih, betapa hinanya yang disiuk, yang diciduk oleh sendok itu. Betapa agungnya ibadah, sholat, saum, zikir, baca Quran, tapi betapa rendahnya tujuan yang ingin dicapai dengan itu. Ibadah tujuannya dunia, jangan. Nah, ini karena keburukan hati. Orang ketika buruk hatinya lalu ibadah, pertama mungkin saja ada unsur riya atau duniawi. Kedua, kalau itu sholat fardu dalam kondisi hati yang buruk gitu, mungkin ngalamun, tidak khusyuk, sahun, ingin menjadikan sholat sebagai media untuk menyusun program kerja di masa yang akan datang atau mengevaluasi kerja masa lalu. Ketika sholatnya Allahu Akbar kebayang, tadi salahnya gini-gini, nanti harus diperbaiki. Ada yang begitu? Banyak. Sahun. Lihat, ibadah seagung sholat dilakukan oleh seseorang yang kondisi hatinya buruk, ada riya, ada sahun. Apa akibatnya? Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat. Itu orang yang sahun, lalai, dan orang yang riya. Kelalaian dia dalam sholat dan riyanya dia dalam sholat menunjukkan keburukan hatinya. Lihat, keburukan hati lalu dipakai untuk melakukan ibadah, ternyata terancam dengan azab. Ini menunjukkan pengaruh kondisi hati terhadap ibadah yang dilakukan bisa buruk. Kalau sholatnya kayak gitu, ya riya, ya sahun, bukan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah dan diazab. Ingat, bukan hanya ditolak tapi juga diazab. Fawailul musallin. Tapi coba perhatikan apabila orang yang melakukan ibadah itu kondisi hatinya baik, walaupun ibadahnya enteng ringan. Contohnya sholat syukrul wudu. Seseorang berwudu lalu sholat syukrul wudu. Apa hukum sholat syukrul wudu? Wajib? Tidak wajib. Sunnah. Apa sunnah yang ditekankan? Tidak ditekan. Sunnah ghair muakkadah. Beda dengan yang fardu tadi, wajib kalau dilaksanakan pahalanya besar gitu, kalau ditinggalkan dosanya juga besar. Kalau syukrul wudu dilaksanakan ada pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa dan tidak ditekankan. Tapi lihat, ketika seorang berwudu, membaguskan wudunya lalu dilakukan dalam kondisi hati yang sangat baik, ikhlas dan khusyuk. Coba bagaimana janji yang diberikan oleh Nabi SAW. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Rasul SAW, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang muslim pun yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu, sunnah ghair muakkadah. Lalu dia muqbilun alaihima biqalbihi wajhi, selama sholat 2 rakaat dia fokus kepada Allah dengan hati dan wajahnya.
ya khusyuk, ya ikhlas. Tidak ada seorang pun muslim yang berbuat demikian kecuali wajib surga bagi orang itu. Dijanjikan surga. Kalau yang tadi sholat fardu diancam neraka karena ria dan sahun. Karena kondisi hatinya buruk, neraka bagiannya. Ini sholat sunat syukrul wudu 2 rakaat yang ghair muakkadah, yang tidak ditekankan, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang bagus sehingga ya khusyuk, ya juga ikhlas, surga jaminannya. Padahal sholatnya hanya sunnah ghair muakkadah, jaminannya surga. Yang itu fardu, tapi kondisi hatinya buruk sehingga riya dan sahun, neraka jaminannya. Apa yang membedakan? Padahal sholat itu yang fardu lebih utama daripada yang sunnah. Yang membedakan kondisi hati. Hadis lain yang diterima dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, masih tentang sholat syukrul wudu. Kalau tadi yang syukrul wudu surga jaminannya, asal ikhlas dan khusyuk. Yang kedua ini, Nabi SAW setelah menjelaskan siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Fa'in huwa qama fasalla fahaminallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbuhu lillah illan sarafa min khati'atihi kahayati yawma waladathu ummuh. Kata Rasul SAW, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu sholat 2 rakaat, sholat syukur wudu, dan dia fokuskan hatinya selama sholatnya kepada Allah, maka ketika dia berpaling atau selesai dari sholatnya, dia akan digugurkan dosa-dosanya semuanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi lagi. Sholatnya syukur wudu 2 rakaat tapi fokus, kondisi hatinya bagus, gugur itu semua dosa seperti bayi lagi. Hadis ini menyatakan seperti bayi lagi, hadis yang tadi menyatakan surga tuh. Padahal sholatnya atau ibadahnya adalah ibadah yang enteng. Cuma sholat 2 rakaat syukur wudu yang tidak wajib, yang sunnahnya juga tidak ditekankan, tapi kondisi hatinya bagus, luar biasa, maka lahir amalan yang berkualitas. Lihat apa upahnya, balasannya dari Allah, ya surga, ya gugur semuanya dosa. Maka hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah ketika menerangkan hadis-hadis barusan. Kata beliau, wa kadzalika qira'atu suratin bitadabbur wa ma'rifatin wa tafahum wa jam'il qalbi 'alaiha ahabbu ilallahi ta'ala wa a'zamu ajra wa khairun min qira'atin hatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin wa anfa'u lil qalb wa ad'a ila husul iman wa dhauqi halawatul iman. Kata Imam Ibnu Qayyim, demikian pula membaca 1-2 ayat dari Al-Quran tapi dengan ma'rifat dan tafahum, dengan memahami dan menghayati isinya, dan dengan memfokuskan hati di dalam penghayatan tersebut, lebih Allah cintai, lebih besar pahalanya dibanding membaca, menghatamkan seluruh Al-Quran tapi tanpa penghayatan, tanpa pemahaman terhadap apa yang dibaca oleh orang tersebut. Dari semua penjelasan itu kita tahu bahwa kondisi hati mempengaruhi kualitas ibadah. Ibadah yang enteng, ringan, dan dianggap tidak begitu wajib dan tidak begitu penting, tapi begitu dilakukan
Dengan kondisi hati yang bagus, jaminannya surga, jaminannya dihapuskan semua dosanya, dan sebaliknya ibadah agung seperti sholat fardu tapi dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, maka lahir sholat yang buruk, yang riya dan sahun, dan balasannya ternyata ancaman azab. Ini alasan kedua kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati. Ketiga, ini nih yang sangat mengerikan. Salah satu di antara alasan kenapa harus lebih memperhatikan kondisi hati demi keselamatan kita. Karena disebutkan ihmalu a'malil qulub yuaddi ilal halak. Mengabaikan kondisi hati itu bisa menjerumuskan pelakunya kepada kebinasaan yang abadi. Orang hanya fokus nih kepada amalan lahir. Apapun itu, sholat, saum, umroh, haji, baca Quran, zikir, hanya lahiriah, aspek batiniahnya diabaikan. Itu bisa menjerumuskan orang itu ke dalam murka dan azab yang abadi. Ada beberapa contoh tentang masalah ini. Contoh yang pertama adalah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khasyi'ah. Hal yang pertama kali Allah angkat dari umat ini adalah kekhusyuan di dalam salat. Sehingga engkau tidak lagi melihat satu orang pun yang khusyuk salatnya. Kira-kira hadis ini sudah terbukti pada zaman sekarang? Iya. Jarang yang khusyuk. Teori khusyuk gampang. Kita pernah membahas kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Teorinya gini. Prakteknya susahnya bukan main. Dan ini yang pertama kali diangkat dari umat ini, kekhusyuan. Tak ada lagi orang yang khusyuk. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tabrani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Kata Imam Ibnu Qayyim, aslul khusyu' huwa linul qalb wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khuduhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lah. Sumber kekhusyuan adalah hati, kondisi hati. Hati itu peka, hati itu bersih, hati itu tunduk dan patuh. Maka tunduk pula hati, tunduk pula seluruh anggota badan. Karena seluruh anggota badan mengikuti instruksi hati. Ketika hatinya tidak tunduk, hatinya tidak bersih, hatinya tidak baik, maka hilang kekhusyuan. Dari hilangnya kekhusyuan lahir dua keburukan, satu di dunia dan berefek keburukan di akhirat. Adapun keburukan pertama yang lahir di dunia dari ketidakkhusyuan di dalam salat adalah adamul intibah anil fahsya'i wal munkar fa inna as-salatal khasyi'ata tanha anil fahsya'i wal munkar kama qala Allah Ta'ala inna as-salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertama, orang yang salat tadi
tapi sholatnya tidak khusyuk, dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat rajin, maksiat juga rajin. Beres sholat, langsung gibah. Beres sholat, langsung berbuat dosa. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, bukannya wirid, bukannya berdoa, bukannya sholat ba'da, langsung buka HP, langsung browsing, langsung lihat dangdut. Setelah sholat dia langsung berbuat perbuatan keji atau mungkar. Kalau perbuatan keji agak mending, dia hanya rugi dirinya sendiri, tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau mungkar mengganggu, menyakiti dan memberi madarat kepada orang lain. Makanya yang mungkar wajib dicegah. Dan orang tersebut dengan sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan terkena azab. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya sholat yang khusyuk yang diterima. Kalau tidak khusyuk tetap dia keji dan munkar. Makanya banyak orang rajin sholat, rajin maksiat. STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Pertama, tetap maksiat, tetap keji, tetap mungkar. Itu di dunia. Kedua, di akhiratnya dia tidak akan bahagia dengan sholatnya. Padahal Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang mukmin. Itu orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang Allah akan kasih kebahagiaan adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau tidak khusyuk, tadi fawailul lil musallin. Kalau di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim, di dalam sholat pakai fi, khasyi'un. Tapi kalau di dalam surah Al-Ma'un, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi. Allah tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun, tidak, tapi an salatihim sahun. Dalam Al-Mu'minun fi salatihim khasyun. Apa bedanya fi dengan an? Kalau fi khusyuk di dalam salatnya, kalau an sahun setelah sholat. Sahun lalai setelah sholat. Lalai dari apa? Dari tujuan sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat tidak boleh keji, tidak boleh munkar. Sehingga kalau orang setelah sholat keji dan munkar, dia sahun lalai dari tujuan sholat. Ini yang terkena azab. Fawailul musallin. Maka selamatkan sholat kita, jangan sampai tertolak bahkan terkena azab. Dengan cara apa? Dengan cara perbaiki akhlak perilaku kita seusai sholat. Tahan diri kita, cegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, agar sholatnya tidak ditolak oleh Allah, agar tidak terkena dengan ancaman fawailul lil musallin tadi. Ini dalil pertama yang menjelaskan bahwa mengabaikan aspek hati ketika melakukan ibadah berakibat orang itu diazab dengan azab yang abadi pada hari kiamat, terancam neraka. Contoh kedua, ini yang lebih mengerikan ini. Mungkin kebanyakan kita ini masuk ke dalam kategori ini nih. Sebuah hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW,
inni la'alamanna aqwaman min ummati yaumal qiyamah ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihama fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Ngeri kita. Kata Nabi SAW, aku benar-benar tahu ada berapa umatku nih, umat Islam, mungkin kita. Mereka pada hari kiamat datang dengan membawa kebaikan pahala sebesar gunung Tihama. Gunung besar, lebih besar daripada gunung Uhud. Bayangkan pahala kebaikannya sebesar gunung Tihama. Dia optimis bakal bahagia, bakal selamat dari azab. Dengan kebaikan pahala sebesar itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah jadikan pahala kebaikannya itu habis, tak tersisa, seperti debu yang ditiup angin. Habis. Padahal pahala itu modal bahagia di akhirat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maksudnya derajat di surga. Kata beliau, raf'atud darajat likathratis sawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Nanti kan pahala dan dosa ditimbang ya. Kita semua pasti punya pahala, pasti juga punya dosa. Ke surga atau ke neraka? Dosanya terancam neraka, pahalanya dijanjikan surga. Jadi kemana, atau ke surga atau ke neraka? Ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau orang berat timbangan pahala kebaikannya, dosanya ringan, dia akan ada dalam kehidupan yang bahagia, ke surga, nggak ke neraka dulu. Terus dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian pahala. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Pahala bisa menghapus dosa. Dosa habis, yang tersisa pahala. Sisa pahala yang ada menentukan ketinggian derajat dia di surga. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajatnya. Nah, sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, kalau orang pahalanya ringan, enteng, berarti dosanya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya nanti di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu enggak kamu apa neraka hawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Jadi pahala itu modal untuk bahagia, modal untuk bisa selamat dari azab neraka. Ada orang datang membawa pahala sebesar gunung Tihama, musnah tak bersisa. Yang tersisa dosa. Empot-empotan itu. Panik dia. Pasti ketika ditimbang lebih berat ke dosa daripada ke pahala. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Neraka nanti. Mendengar itu para sahabat bertanya. Thauban yang mewakili para sahabat, karena beliau yang meriwayatkan, ya Rasulullah sifhum lana, jallihim lana allan nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Jelaskan kenapa mereka begitu, agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari, tanpa kami ketahui. Para sahabat takut nasibnya seperti itu. Kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, kita infak sedekah, kebayang tuh gede pahalanya. Dan ketika di hari kiamat diperlihatkan segede itu pahala, tiba-tiba musnah. Yang tersisa hanya dosa. Stres kita. Maka lihat bagaimana jawaban Nabi SAW. Beliau bersabda, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Kata Nabi SAW, mereka itu ikhwan kalian, saudara kalian, dari bangsa kalian.
Mereka juga suka sholat malam seperti yang kalian lakukan. Rajin tahajudnya. Makanya pahalanya banyak. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahum aqwamun. Mereka itu orang-orang yang idza khalau bimaharimillah intahakuha. Ketika mereka bersendirian. Sendiri enggak ada orang. Lalu mereka bertemu dengan kesempatan untuk melakukan apa yang Allah haramkan, mereka langgar, mereka lakukan perbuatan haram tersebut. Hanya karena merasa sendiri, tidak ada yang melihat, aman siga kuda lepas tina gedogan. Jadi ini kualitas seseorang itu dilihat ketika dia menyendiri. Banyak orang yang sesoleh para malaikat ketika berada di tengah orang banyak, tapi sebejat iblis ketika dia menyendiri. Coba ketika masuk kamar sendirian buka HP, apa yang dibuka? Apa yang dilihat? Apa yang dibaca? Kalau di masjid begini buka HP, mushaf. Ada aplikasinya tuh. Atau umpamanya YouTube ceramah. Kajian, bagus kelihatan lewat. Coba di kamar sendirian, apa yang dia lihat? Nah itu orang yang bernasib seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, fahaula qawmu bi'amalin dhahirah wa ahmalu a'malal qulub wa lam yuraqibullaha fi khalawatihim wal muraqabah ilmul qalbi bi qurbir rabbi. Kata Imam Ibn Rajab, mereka yang dijelaskan dalam hadis ini adalah orang yang terlalu fokus kepada amalan zahir tapi mengabaikan amalan batin, kondisi hati, sehingga mereka tidak memiliki sifat muraqabah ketika bersendirian. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau orang punya sifat muraqabah, mau sendiri, mau berada di tengah orang banyak, nggak ada bedanya. Karena mereka meyakini Allah menatapnya. Allah itu jangankan fisik, isi hati manusia juga tahu. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah tahu isi dada manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui isi bisikan hati mereka. Kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Bisikan hati kita Allah tahu. Maka pada hakikatnya kita tidak pernah bersendirian. Allah mengawasi. Selain Allah siapa lagi? Ada malaikat kanan kiri, raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Selalu ada dua malaikat kanan dan kiri yang selalu menempel ketat, mengikuti kemanapun. Tak ada satupun kata yang terkeluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Kanan kiri raqib atid. Depan belakang ada malaikat hafadhah. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depan dan di belakangnya menjaga orang itu atas perintah Allah. Lihat, kanan raqib, kiri atid, depan belakang ada malaikat hafadhah. Allah mengawasi, menatap setiap detik dari kehidupan kita. Ada lagi? Ada. Siapa? Malaikat Qarin. Kita punya jin Qarin ya. Malaikat Qarin ada semua kita. Ma minkun illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarin minal malaika. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada dia satu Qarin bangsa jin, satu Qarin bangsa malaikat. Qarin bangsa jin mengajak kepada keburukan, qarin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan.
Mana yang kita turut? Tergantung kondisi hati kita. Kalau umpamanya antum semua ya keluar dari rumah, ada yang jemput 2 orang, satu yuk ke pengajian, yuk ke TSM, satu lagi torojol, di sana ada dangdut seru leh. Siapa yang akan kita ikuti? Yang ngajak ke masjid atau yang ngajak dangdutan? Tergantung hati kita saat itu. Kalau imannya lagi kuat, saya ngaji lah, ngapain dangdutan. Kalau ingat, imannya lagi rapuh, ngaji mah canggel, capek, pegel 2 jam, disindir oleh ustaz lagi, mending joget. Bisa begitu ya? Itu kondisi hati loh yang menentukan. Lihat, Allah mengawasi, kanan rakib, kiri atid, depan belakang malaikat hafadzah, ada lagi malaikat qarin melaporkan dia. Allah berfirman dalam surah Qaf, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berbicaralah malaikat qarin, ini nih persaksianku, itu jadi saksi loh. Jadi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita tak pernah sendirian. Selalu ada yang menatap, mengawasi, bahkan mencatat. Ini yang disebut dengan muraqabah. Ketika seorang tidak memiliki sifat muraqabah, merasa tidak diawasi, pas sendirian bebas, gak ada yang lihat, gak ada yang mengawasi, akhirnya dia berbuat semau-maunya, sekalipun sambil melanggar apa yang Allah haramkan. Apa yang terjadi? Itu dia berbuat dosa. Apa yang terjadi di akhirat? Gitu. Pahala banyak diperlihatkan, pas mau dihisab habis musnah, tak bersisa. Yang tersisa hanyalah dosa yang menyebabkan dia diazab. Ini risiko mengabaikan amalan hati, termasuk muraqabah adalah amalan hati yang apabila tidak disertakan di dalam ibadah menyebabkan ibadahnya tersebut menjadi tidak berkualitas, yang apabila tidak ada muraqabah dalam aktivitas kita, kita merasa bebas berbuat dosa dan maksiat hanya karena tidak ada orang yang melihat. Berdasarkan hal itulah maka ini bukti kedua bahwa mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan yang abadi karena dia diazab. Ketiga, saya dikasih waktu cuma 1 jam nih, tapi ini baru muqaddimah. Materi utama bagaimana caranya menyiapkan hati menyambut Ramadan belum. Ini baru muqaddimah, menjelaskan pentingnya menata hati untuk menghadapi. Tapi bagaimana caranya belum. Mungkin tahun depan, sebelum Ramadan yang akan datang. Jadi karena waktunya sudah habis 1 jam yang kita miliki, tamat tidak tamat, selesai tidak selesai. Ini baru muqaddimah, muqaddimahnya aja belum selesai. Tapi karena waktu membatasi kita, wayahna, kita tutup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Tentu saja seperti yang beliau sampaikan, kita sangat penasaran sebetulnya dengan apa yang perlu kita siapkan. Namun alhamdulillah dengan seperti itu pun kita sudah diberikan oleh Al-Ustadz keinginan yang lebih nantinya untuk mencari tahu apa saja yang perlu kita siapkan, karena kita tahu apa urgensinya hati kita terhadap amalan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menilai amalan kita itu dengan hati-hati kita. Maka kita pahami sampai sini pun Ustadz sudah menyampaikan kepada kita sampai materi yang bisa disampaikan oleh beliau, kita memahami bahwa sangat penting sekali perkara hati ini bagi kita semua. Taib, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah senantiasa melindungi antum dan kaum muslimin seluruhnya. Allahumma amin. Afwan, izin bertanya Ustadz, telah beredar lelucon yang berkaitan dengan Ramadan. Contohnya, melihat kecoa saat puasa seperti melihat kurma dan lelucon semisalnya. Apakah lelucon ini termasuk bercanda dan atau mempermainkan agama sehingga termasuk pembatal keislaman? Jazakallahu khairan Ustadz. Fadol. Baik, barakallahu fiik. Lelucon ketika ceramah sekedar untuk membuat orang tertawa. Pertama, membuat lelucon itu sendiri hukum asalnya boleh. Bercanda hukum asalnya boleh. Selama isinya, cara penyampainya tidak mengandung unsur yang terlarang. Yang terlarang itu umpamanya berdusta, yang terlarang itu umpamanya ada mengandung unsur pelecehan, penghinaan kepada pihak lain. Pokoknya intinya membuat lelucon, bercanda agar orang tertawa juga dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Pernah mendengar riwayat bahwa Nabi dan para sahabat berkumpul memakan buah kurma. Ali bin Abi Thalib bercanda. Biji kurma dia ditaruh di muka Nabi SAW. Setelah itu berkata, lihat Nabi makannya banyak tuh. Itu beneran apa bercanda? Bercanda. Nabi menimpali. Kalau Ali mah makan sama biji-bijinya. Pernah dengar hadis itu sahih, benar. Itu bercanda? Iya, bercanda. Pernah nggak sampai bercandanya itu membuat seseorang menangis? Datang nenek-nenek, ya Rasulullah, apa nanti saya di surga atau di neraka? Apa kata Nabi SAW? Di surga mah nggak ada nenek-nenek. Dan ini menimbulkan kesalahpahaman. Disangkanya kalau nggak ada nenek-nenek dia akan ke neraka. Akhirnya dia balik kanan sambil menangis. Oleh Nabi dipanggil. Lalu diberitahukan bahwa nenek itu kelak akan muda kembali berada di surganya. Itu bercanda ya? Bercanda. Intinya bercanda dilakukan oleh Nabi SAW. Heureuy. Sampai sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, bercandanya Nabi SAW kalau menurut sudut pandang kita sekarang seperti anak kecil balap lompat. Ketika Aisyah masih muda, masih langsing, balap lompat dengan Nabi SAW. Kalah Nabi SAW. Sahabat suruh waktu itu bepergian, sahabat kalian duluan ke depan. Nabi dan Aisyah belakangan. Kata Nabi, hayu balap lompat, perbet lompat. Itu bercanda? Bercanda. Aisyah masih langsing, masih muda, menang. Setelah beberapa tahun kemudian, bepergian lagi, Aisyah sudah menggemuk, sudah tua. Kata Nabi, balap lagi. Hayu, balap. Nabi menang. Ini bayaran yang dulu, seri satu-satu. Itu bercanda, bercanda. Boleh, boleh. Jadi selama bercanda atau membuat lelucon tidak mengandung unsur yang terlarang, sekedar untuk mengkondisikan suasana agar lebih cair, boleh. Adapun kalau bercandanya mengandung unsur dusta atau pelecehan, terlebih yang dilecehkan malaikat, membuat kisah dusta. Tujuannya baik agar orang takut, tapi tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, cara harus baik. Beri contoh umpama yang mengandung pelecehan kepada malaikat. Ada orang mati dikuburkan, ada orang yang ikut di sampingnya dibuatkan ruangan khusus. Didatangi malaikat. Orang itu kayaknya bawa kampak dan tukang kayu gitu kan. Malaikat menyangka dia sudah mati, lalu ditanya asal mula kampak.
Kita mikir apa sebodoh itu malaikat, salah nanya orang yang masih hidup disangka sudah mati. Itu kan mengandung pelecehan, ya enggak? Itu pasti dusta, itu pasti dusta. Kasus kisah itu nggak mungkin ada, dikarang demi menghibur. Itu haram, tidak boleh. Adapun ucapan tadi ketika saum mah, lihat kecoa juga seperti kurma, lihat comberan seperti cendol, itu mengandung unsur pelecehan? Saya pikir tidak. Mengandung unsur dosa? Saya pikir tidak. Dan itu mubalaghah di dalam hal betapa besarnya godaan ketika melakukan saum. Termasuk suami istri. Ketika saum cuek, tapi ketika di luar saum cuek, tapi ketika saum istri terlihat seperti bidadari. Ya, itu mubalaghah, menunjukkan besarnya godaan sampai sudut pandang orang kepada sesuatu berbeda dengan di luar saum. Selama tidak mengandung unsur yang terlarang, maka bercanda boleh. Wallahu a'lam. Taib, semoga difahami oleh yang bertanya. Jadi selama candaan tersebut tidak mengandung unsur dusta ataupun merendahkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hukumnya mubah saja. Boleh-boleh saja selama mengetahui batasannya. Taib, kami juga mempersilahkan apabila ada pertanyaan yang mau diajukan secara langsung, namun kami menyarankan pertanyaannya karena tadi saja Ustadz sudah memberikan clue bahwa ini sebetulnya mukhodimah pun belum selesai. Maka alangkah baiknya bertanya sesuai dengan tema, karena pasti tentang persiapan terutama tentang hati ini sangat kita butuhkan. Maka kami sarankan untuk yang bertanya secara langsung adalah yang sesuai dengan tema bagaimana mempersiapkan hati menyambut bulan Ramadan. Taib, kami persilakan apabila ada jamaah baik ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya melalui pertanyaan langsung kepada Ustadz, kami persilahkan untuk mengangkat tangan. Atau dari akhwat, panitia akhwat yang berada di lantai 2, mohon untuk memberikan tanda atau memberikan suara jika ada pertanyaan. Baik, yang di ikhwan dulu, bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Fadol, panitia berikan mic-nya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Mulai Ramadan ini kita dikhususkan lebih tadarus Ustaz. Ya, banyak. Misalnya di Ramadan ini seperti Ustaz tadi bilang bahwa kita ini harus benar-benar mentadaburi dan mengerti gitu. Dan di selama bulan Ramadan ini kita ingin mentadaburi dan mengetahui maknanya, tapi kita tidak hatam. Itu gimana Ustaz? Mungkin itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik. Salah satu kegiatan pokok yang kita lakukan selama saum, siangnya atau malamnya, adalah tadarrus, baca Al-Quran. Ada 5 sikap yang harus kita tunjukkan kepada Al-Quran sebagai bentuk pengagungan kita kepada Al-Quran. Terutama Ramadan, iya. Apa saja 5 sikap kita kepada Al-Quran? Pertama, baca sesering mungkin, mau faham artinya mau tidak, membacanya saja sudah ada pahala besar. Per huruf 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 pahala. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 3 huruf, 1 huruf enggak, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim sudah 30 pahala. Mau faham mau tidak artinya itu sudah pahala. Pertama, baca sering mungkin. Kedua, fahami maknanya. Ketiganya, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Hafalkan. Keempat, aplikasikan untuk diri sendiri. Kelima, dakwahkan atau ajarkan. 5 sikap.
kita kepada Al-Quran, termasuk di bulan Ramadan. Maka sangat bagus bagi kita membuat agenda dengan mengalokasikan waktu atau mengagendakan untuk kelima-limanya. Ada saat baca secara musalsal menyambung, ada saatnya mempelajari tafsirnya, ada saatnya mengajarkannya bila kita memiliki kapasitas untuk itu dan seterusnya ya. Ada saatnya menghafal, menambah hafalan. Dialokasikan waktu di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, adapun fokus Ramadan kita dilematis. Di satu sisi kita ingin menghatamkan 30 juz Al-Quran. Ditarget sehari satu juz. 30 hari 30 juz. Tapi di sisi lain kita juga ingin sambil baca sambil faham. Ada Quran terjemah, baca satu ayat lihat artinya, baca satu ayat lihat artinya, tapi berakibat tidak khatam, tidak tamat, gitu ya. Mana nih yang harus kita lakukan? Ini yang. Maka pertama, khusus untuk Ramadan, bukan program seumur hidup. Khusus program Ramadan, lebih fokuslah bacaan Al-Quran, walaupun tidak faham. Syukur kalau umpamanya kita mengalokasikan waktu agenda khusus untuk baca terjemahannya sehingga paham. Itu hanya awal-awal baca ayatnya, baca terjemahan, baca ayat, baca terus. Lama-lama jadi kita sudah paham artinya, tidak lagi harus melihat terjemahannya. Dan ketika itu dibaca di dalam sholat, penghayatannya lebih mendalam. Kalau ada penghayatan terhadap makna yang kita baca dalam sholat, rasakan sensasi kekhusyuan dalam sholat. Jadi khusus Ramadan kejar target 30 juz. Nanti setelah di luar Ramadan kita membagi agenda kepada 5 poin tadi. Ada saatnya membaca, ada saatnya mempelajari tafsirnya, ada saatnya menghafal, ada saatnya mengamalkan, ada saatnya mengajarkan. Nanti Ramadan berikutnya semua ini udah komplit. Sehingga kita tidak perlu melihat lagi terjemahan, sudah faham. Begitulah, semoga Allah memudahkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak dan kita semua untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dan di bulan selain Ramadan. Allahumma amin. Baik, kepada jamaah dari Ummahat, bagaimana? Ada pertanyaan? Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita masuk dulu ke pertanyaan yang masuk melalui tulisan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz beserta keluarga, lalu tim dan kaum muslimin secara umum. Allahumma amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, apabila orang yang melakukan amalan, dia merasa hatinya sudah ikhlas atau dia sudah berusaha mengamalkan itu dengan ikhlas, akan tetap ikhlas dan khusyuk, akan tetapi amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak ada contoh dari Nabi SAW, bagaimana nasib orang tersebut di akhirat? Dan kondisi orang tersebut tidak tahu dan tidak sampai ilmu yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, apakah amalannya bisa diterima? Barakallahu fikum. Taib, wa fika barakallah. Pertanyaan yang bagus. Ketika Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Paling baik. Bukan paling banyak, bukan paling berat, tapi paling baik. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Dua, baik tidaknya suatu amal dilihat dari dua, ikhlas dari aspek niat dan benar dari aspek pelaksanaan. Adapun makna ikhlas
Meniatkan amalan itu untuk meraih apa saja yang ada di sisi Allah, yang Allah janjikan untuk orang yang beramal. Mengharapkan pahalanya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan cinta kasihnya, mengharapkan surganya, mengharapkan perlindungan dari api neraka. Pokoknya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, itu ikhlas. Ketika mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, baik pujiannya, sanjungannya, apresiasinya, komennya, likes-nya gitu, nah itu baru menyimpang dari keikhlasan. Syirik, menduakan niat, sebagian untuk Allah, sebagian untuk manusia, syirik kecil, riya, ditolak. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, hadis kursi sahih riwayat Imam Muslim, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa orang yang mengamalkan amal ibadah yang aku syariatkan, tapi dia menduakan aku dalam hal niat, 90% untuk Allah, 10% untuk dapat penilaian dari manusia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, aku tinggalkan dia, tidak diterima. Jadi pertama ikhlas, makin ikhlas makin baik. Kedua aswab, aswab itu paling benar. Apa benar? Muwafaqah li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersesuaian tata cara pelaksanaan dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun. Ketika sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nggak boleh ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Ketika haji atau umrah, khudhu anni manasikakum, ambil oleh kalian dari aku tentang tata cara manasik haji dan umrah kalian. Nggak boleh semau-maunya. Demikian juga ibadah lain. Ketika orang beribadah kepada Allah, tapi tata cara pelaksanaan ibadahnya tidak mencontoh Nabi SAW, pertama ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi dia tidak mencontoh aku dalam melaksanakan amalan, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Atau jangankan Allah yang maha sempurna, kita pesan sesuatu dengan spek tertentu, ternyata dia nambah atau mengurangi atau merubah, mau kita terima? Enggak. Mang pesan bakso sama mangkok, ulah dicukaan, enggak punya asam lambung, ladana setengah botol, terus jangan pakai pecin dan seterusnya. Itu pesanan kita. Si emang istihad dengan dari sendiri, kayaknya kalau pakai cuka seger nih gitu. Kalau tidak pakai pecin mau pelem atau akhirnya dipakai, terus dikasih ke kita, pas di asaan tidak sesuai harapan, diterima? Enggak. Seorang sekretaris dikasih tugas oleh bosnya, kamu bikin nih surat dengan ketentuan marginnya atas bawah kiri kanan 3 cm, fontnya ukurannya 12, hurufnya apa, romans apa ya, spasinya 1,5 nih. Untuk siapa Pak? Untuk si fulan, dia sudah tua 70 tahun. Si sekretaris mikir kalau tua mungkin bolor, akhirnya fontnya diperbesar jadi 14. Terus marginnya kiri kanan atas bawah 3 cm 3 cm. Lebar kertas, akhirnya marginnya cuma 1,5 cm biar banyak gitu ya. Terus hurufnya di bold semua, tidak sesuai dengan pesanan si bosnya. Beres bos nih. Apa kata bos? Bagus, kamu langsung diangkat jadi direktur apa begitu? Dipecat langsung. Saya kan pesan begini, kenapa kamu rubah? Tapi kan ini kan lebih baik bos, lebih baik urut ente. Itu orang loh. Apalagi Allah
yang maha sempurna. Syariat ini tata cara pelaksanaan sudah nih begini, baku, tauqifi, jangan ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Ketika ada perubahan, ditambah, dikurang, menurut ijtihad sendiri menyimpang dari contoh Nabi SAW, maka ditolak, tidak diterima. Jadi diterimanya ibadah tidak hanya ikhlas dan khusyuk, tapi wajib mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah itu mengikuti contoh Nabi SAW dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukan. Nah, sekarang ada kasus orang karena ketidaktahuan, karena kebodohan, melakukan ibadah ditambah, dikurang, atau dirubah karena ketidaktahuan. Bagaimana hukumnya? Kalau kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan, maka ibadahnya sah dan insya Allah diterima, akan tetapi tidak sebaik penerimaan orang yang ibadahnya benar. Ada banyak dalil tentang hal ini. Di antaranya, sahabat ini orang melakukan kesalahan dalam ibadah karena ketidaktahuan secara syar'i. Artinya hukum syariatnya tidak tahu. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia mu'allaf, baru masuk Islam, ikut sholat berjamaah. Tapi sebelum mu'allaf dia sudah bergaul dengan sahabat, sehingga akhlak Islam harian dia sudah tahu. Ketika sedang sholat berjamaah, hacih ada yang bersin. Muawiyah tahu tuh, yarhamukallah gitu, padahal lagi sholat. Para sahabat melihat begitu melotot kepada dia, dipelototan gitu, dia nggak enak. Lalu ngomong, masya'nukum tanzuruna ilaihi, ngapain kamu lihat-lihat saya lagi sholat? Salah apa benar? Lagi sholat ngomong salah apa benar? Benar salah. Salah banget ya. Bisa membatalkan sholat kalau dia tahu. Para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha mereka, berisyarat diam, aku pun diam. Seusai sholat, kata Muawiyah, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih bijak, lebih lembut dalam memberi nasihat daripada Rasul SAW. Beliau tidak memarahi aku, tidak mencela aku. Beliau hanya berbicara secara umum. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Salat ini nggak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah mengulang kembali sholatnya. Padahal bicara dalam sholat membatalkan. Tapi karena dia belum tahu hukumnya, dianggap boleh, benar dan sah, dan tidak disuruh mengulangi kembali sholatnya. Ini menjadi dalil kalau orang salah di dalam beribadah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, baik tidak tahu secara syar'i, maka sah dan tidak harus diulang. Ini contoh pertama. Contoh kedua, masih tidak tahu secara syar'i. Umar dan Ammar diutus oleh Nabi SAW pergi. Di tengah jalan kedua-duanya junub pada waktu sholat subuh. Nggak ada air. Kalau Umar ijtihad, sholat juga percuma, nggak bisa mandi. Akhirnya dia tidak sholat subuh. Ammar, dia berguling-guling di tanah, mandi dengan tanah seperti binatang, lalu sholat 2 rakaat. Sholat subuh. Mana yang benar, Umar apa Ammar? Tidak ada yang benar, dua-duanya salah. Setelah kembali ke Madinah diceritakan, apa kata Nabi SAW? Kafa antakula biyadaika hakada. Cukup bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti, lalu diajarilah tayamum. Tapi Nabi tidak menyuruh baik kepada Umar ataupun Ammar untuk mengqadha sholatnya yang tidak benar tadi, enggak. Maka dua-duanya dianggap benar walaupun salah karena kebodohan secara syar'i, belum tahu hukum syariatnya. Ini contoh kedua. Contoh ketiga,
ada yang tidak tahu secara hissi, kebodohan secara hissi. Dan ini teralami oleh Nabi SAW. Suatu saat Nabi sholat pakai sendal dengan para sahabat di perjalanan. Di tengah sholatnya beliau membuka sendalnya dan ditaruh di sebelah kiri. Dan melanjutkan sholatnya. Tidak mengulang dari awal. Lihat begitu para sahabat semua membuka sendalnya, ditaruh di sebelah kiri. Nggak tahu alasannya apa, yang penting Nabi begitu, diikuti begitu. Beres sholat, Nabi SAW menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Para sahabat menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Apa kata beliau? Tadi datang Jibril memberitahukan bahwa di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Jadi separuh sholat Nabi, beliau sholat dengan ada najis di sendalnya. Kalau sholat ada najis sah tidak? Tidak sah. Tapi karena Nabi tidak tahu, secara hissi bukan secara syar'i. Secara syar'i mah tahu ya, najis itu nggak boleh. Tapi karena tidak tahu ada najis, beliau pakai. Setelah diberitahu ternyata ada najis, dibuka tanpa membatalkan sholatnya, tanpa mengulang dari awal. Dan ini menunjukkan sholat selama ada najis dianggap sah karena ketidaktahuan. Dan tidak diharuskan mengulang dari awal. Sama umpama kalau kita sholat sunnah di rumah sendiri pakai sajadah. Datang istri kata, itu sajadah tadi kaompolan ku budak. Gitu ya. Apa harus dibatalkan? Tidak, geser aja sudah, lanjutkan. Walaupun sajadahnya tadi ada ompol. Atau umpama kita pakai sarung. Kata istri kita, itu sarung tadi kaompol, buka weh sarung nah. Geser. Asal ada celana panjang kene. Kalau tidak ada mah ya terbuka aurat harus dibatalkan itu mah ya. Nah, semua itu menjadi dalil. Kalau orang melakukan ibadah dengan salah karena kebodohan, karena kekeliruan, insya Allah ibadahnya tetap sah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, pahalanya diberikan sesuai dengan kualitas dari ibadahnya itu. Tapi ini tidak menjadi dalil bolehnya kita berdiam diri dalam kebodohan, mending bodoh, salah juga diterima, nggak boleh, karena ada keharusan kita thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim agar ibadah kita benar-benar berkualitas karena dibangun di atas landasan ilmu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz sudah menjawab. Kami doakan dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan yang bertanya atau yang dimaksud oleh penanya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu syar'i. Allahumma amin. Berikutnya satu pertanyaan terakhir mungkin dari Ummahat kami berikan. Mohon maaf kami tidak bisa menerima semua pertanyaan. Insyaallah para ikhwan, para jamaah sekalian bisa terus mengikuti dakwah beliau di website tarbiyahsunnah.com untuk mengetahui jadwal-jadwal beliau dan asatizah-asatizah lainnya. Dan juga di relay media sosial, YouTube dan sebagainya. Baik, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk kepada kesimpulan dan penutup dari Ummahat, ada yang bertanya satu pertanyaan, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Barakallahu fiik, akhwat yang barusan bertanya. Bagaimana cara mengatasi bisikan? Ini ada dua momen. Pertama secara umum ya, kedua di dalam sholat. Pertama secara umum dulu. Di luar sholat atau di momen apapun ada bisikan yang buruk. Was-was setan. Apa arti was-was? Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan was-was adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati atau di pikiran
tanpa terdengar suara apapun di telinga. Ujug-ujug aja muncul pikiran buruk. Itu waswas syaitan. Kapanpun. Mau tidur, sedang melamun, atau sedang berpikir sesuatu, tiba-tiba. Itu waswas. Nabi SAW menyatakan syaitan mendatangi salah seorang di antara kamu lalu berkata, dari mana kamu berasal? Kita menjawab, dari ayah ibu. Ayah dari mana? Kakek nenek. Terus sampai ke Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Allah. Lalu setan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai ke sana, lakukan dua hal. Pertama, ta'awudz. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau baca, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka di sekitar aku. Ta'awudz cepat. Lalu yang kedua, palingkan pikiran kita kepada hal lain. Insya Allah nanti si setan itu akan pergi. Ya, apapun itu. Tiba-tiba muncul niat atau pikiran jelek, cepat a'udzubillahi minasyaitonir. Bukan astagfirullah, bukan. Tapi ta'awudz langsung. Munculnya pikiran itu tidak dosa karena bukan ikhtiar kita, ujug-ujug saja. Dosa tidaknya tergantung sikap kita. Apakah pikiran buruk itu diikuti, dilanjuti atau tidak. Kalau diikuti, diturut, jadi dosa. Kalau langsung kita lupakan, ta'awud, berpaling kepada pikiran lain, kita berpahala karena sudah mampu menepis godaan setan. Itu pertama. Kedua, sekarang ketika sholat, sedang khusyuk-khusyuknya muncul ingatan terhadap dunia. Barang hilang yang dicari di luar sholat, nggak ketemu, di dalam sholat mah ingat, ya enggak? Suka begitu? Iya. Dan itu salah satu bukti godaan syaitan. Maka ketika seseorang berkata kepada seorang ulama, saya lupa menyimpan uang saya di mana. Apa kata ulama itu? Kamu sholatlah, kamu akan ingat. Pas sholat benar ingat, ketemu. Ditanya, kenapa engkau menyarankan sholat? Karena syaitan akan membisikkan sesuatu yang paling menarik pikiranmu dalam sholat. Dan yang paling menarik pikiran kita dalam sholat adalah uang yang hilang tadi. Benar ketemu. Jadi muncul yang tadinya tidak diingat sebelum sholat, ketika sholat muncul. Ingat ini, ingat itu yang tadinya tidak teringat. Itu was-was di dalam sholat. Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama, kalau itu sholat sunnat, ta'awudlah kita. Boleh berta'awud? Boleh. Nabi SAW ketika sholat tahajud datang setan menggoda, ta'awud. A'udzubillahi minka. Pergi dia. Sampai datang lagi, a'udzubillahi minka. Datang lagi. Sampai kesekian kali ditangkap dan diikat. Bungklekan. Apa bungklekan teh? Berwujud, ditangkap, diikat. Bisa jin diingat? Bisa, itu Nabi SAW. Abu Hurairah pernah menangkap jin. Lalu dilepas lagi. Kata beliau, seandainya aku tidak ingat doa saudaraku itu Sulaiman, niscaya akan aku ikat sampai besok dan dijadikan mainan anak-anak. Jin bisa ditangkap? Ya, kalau dia bungklekan. Kalau ngalegit mah tidak bisa. Tewak nggak perlu masukin botol, nggak. Karena bungklekan berisiko bagi bangsa jin, mereka nggak sembarang menampakkan diri. Berisiko loh. Kalau menampakkan diri bisa dipukul, dibunuh, mati, bisa ditangkap, diikat, nggak bisa lepas, bisa. Itu kasus itu terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi ta'awud boleh. Kalau itu sholat sunnat. A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minasyaitonir. Lalu palingkan pikiran kita, fokus kembali menghayati bacaan. Kadang-kadang pas takbir awan Allahu Akbar masih fokus. Pas ruku ingat baso, ingat si montong, ingat kambing bakar,
Itu favorit saya semua. Muncul tanpa sengaja, sebelum sholat tidak ingat, di dalam sholat ingat. Itu dari setan. Cepat palingkan lagi, fokus lagi ke bacaan. Ya, fokus lagi ke bacaan, maka insya Allah kita tidak terus terbawa arus dari godaan setan dan perbahala. Baru dosa kalau ingatan yang dimunculkan oleh setan itu kita ikuti. Oh, yaitu montong kemarin saya makan di sana. Aduh, nyelekit sampai ke hati itu. Enaknya, manisnya, aromanya sampai kecium lagi dalam sholat. Terus, nah itu dosa. Cepat ta'awud, cepat palingkan kepada penghayatan. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, sesungguhnya setan selalu datang kepadaku dan mengganggu pikiranku di dalam sholatku. Itu maksudnya sholat tahajud, bukan sholat berjamaah di masjid. Apa kata Nabi SAW? Itu setan, namanya si fulan. Apabila faida ahsastahu fata'awad billah, kalau kamu merasakan godaan itu, cepat ta'awud kepada Allah, kemudian meludahlah ke kiri 3 kali. Zaman dahulu kan rumahnya juga nggak ada karpet, nggak ada keramik, tanah, meludah nggak masalah. Kalau sekarang di masjid, jangan, nadarat, meniup saja. Aku lakukan, maka godaan setan pun hilang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiik. Ustaz, atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab, mungkin sedikit saja sebelum penutup Ustaz, kami mohon nasihat secara singkat dari antum mengenai kiat. Ya pasti akan panjang kalau secara detail Ustaz, namun singkat saja mungkin kami di sini meminta nasihat dari antum bagaimana kiat kita memperbaiki hati atau menyiapkan hati kita untuk bisa menghadapi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tafadhol Ustaz sebelum kita tutup. Itu materi pokok untuk tahun Ustaz, depan. Betul. Makanya singkat Anda. Ringkasnya begini. Sekarang masih ada berapa belas hari menjelang Ramadan. Latih diri kita. Persiapkan hati kita agar pas masuk Ramadan semuanya sudah kondusif dan maksimal sehingga melahirkan amalan yang berkualitas selama Ramadan. Nanti Ramadannya akan diisi oleh malamnya tarawih, siang malamnya tadarus, mengikuti kajian-kajian, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak berinfak di jalan Allah, usahakan umroh di bulan Ramadan dan seterusnya. Untuk bisa begitu bagaimana? Latih sejak sekarang. Biasakan mempersiapkan dan memperbaiki hati dengan berapa kiat berikut ini. Pertama, teruslah tuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan tauhid dan fiqih Ramadan agar maksimal. Ya. Yang kedua, sejak sekarang dibiasakan, diagendakan membaca Al-Quran. Mulai dari sekarang. Jangan nanti saya mau tadarus pas 1 Ramadan. Enggak, sekarang. Kalau umpah nanti begitu masuk Ramadan sudah juz ke-5, teruskan juz ke-6. Kalau sebelum Ramadan sudah tamat, teruskan dari awal lagi. Begitu terus. Seusai Ramadan itu jadi kebiasaan. Mau Ramadan mau tidak, kita punya agenda selalu membaca Al-Quran sampai tamat, balik lagi. Tamat, balik lagi. Jangan hanya dikhususkan Ramadan. Di luar Ramadan, ini masuk ke museum mushaf. Jangan. Terus. Dan Ramadan menjadi momen terpenting untuk lebih menekankan membaca Al-Quran lebih intensif daripada biasanya. Jadi sejak sekarang, ayo baca Al-Quran. Dimulai dari Al-Fatihah, dari juz yang pertama, terus gitu. Mudah-mudahan sebelum Ramadan selesai, pas Ramadan, balik lagi ke Al-Fatihah dan terus begitu. Ya, itu yang kedua, membaca Al-Quran. Pertama, kaji ilmu. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, biasakan dari sekarang banyak-banyak berzikir. Minimal zikir yang muqayyad.
Muqayyad itu zikir yang berkaitan dengan amal tertentu, waktu tertentu atau momen tertentu. Berupa doa-doa harian. Keluar masuk WC ada zikir, hafalkan, baca. Mau tidur ada zikir, baca. Bangun tidur ada zikir, baca. Keluar rumah hafalkan, ada zikir, baca. Masuk rumah, naik kendaraan, pas hujan turun, pas pagi hari ada zikir pagi, sore hari ada zikir sore. Masuk ke pasar, termasuk ke mall. Mall kan pasar ya, hanya modern. Ada doa, baca. Itu zikir muqayyad. Lakukan juga zikir mutlak. Zikir mutlak, zikir yang tidak berkaitan dengan apapun, kapan saja, di mana saja, selama di momen yang layak dan di tempat yang layak. Sedangkan nyetir, daripada dengar lagu, daripada nyanyi-nyanyi, berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, gitu ya. Bebas, lafadznya bebas, waktunya bebas, momennya bebas, jumlahnya bebas. Itu zikir yang mutlak. Itu latih agar pas masuk Ramadan terbiasa. Itu yang ketiga. Keempat, ini yang tidak kalah hebatnya. Perbanyak doa sekarang di setiap momen, terutama momen yang makbul untuk berdoa. Ba'da salat fardu, antara azan dan qomat, ya, ketika hujan, ketika saum sunat, ketika safar, ya, bahkan ketika apapun. Ketika kita nyetir motor atau mobil, diangkut, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga doa ini menjadi kebutuhan. Pas masuk Ramadan doanya lebih mantap, lebih intensif. Itulah beberapa persiapan untuk mengkondisikan hati sehingga pas masuk Ramadan hati kita lebih kondusif, lebih siap, sehingga amal Ramadan kita lebih bermakna dibanding tahun-tahun yang lalu, ya. Demikian saja dari saya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz. Rafa'allahu qadrikum fid dunya wal akhirah. Kita doakan beliau semoga diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau diberkahi segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para jamaah sekalian telah hadir. Hati-hati di perjalanan, jangan lupa dicek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tarbiyah Sunnah yang sudah membantu dan memfasilitasi, serta para seluruh panitia yang telah berkontribusi, bertahun untuk terlaksananya kegiatan majlis taklim kita ini dari awal sampai akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid TSM Kota Bandung beserta event organizer Rumah Egypt yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan pahala yang sebesar-besarnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Demikian, walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.